Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Zulfian dari Universitas Mulia, Prodi Teknik Informatika 2022. Saya di sini akan membahas tentang bahasa pemrograman. Sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan apa sih pemrograman itu. Pemrograman adalah kumpulan urutan perintah bagi komputer untuk melakukan sesuatu yang menggunakan bahasa yang dimengerti komputer atau disebut bahasa pemrograman. Konsep pemrograman biasanya didasari oleh IPO atau Input Process Output. Input adalah langkah untuk memasukkan data ke dalam proses komputer melalui perangkat input, proses, dan proses adalah pengolahan data dalam bentuk proses data untuk menghitung perbandingan pengurutan kategorisasi pelacakan dan pencarian gudang. Dan yang terakhir output adalah proses menghasilkan keluaran dari pemrosesan data ke perangkat cetak dalam bentuk informasi seperti monitor, speaker, dan lain-lain. Masuk ke materi berikutnya, fungsi dan jenis pemrograman. Fungsi dasar pemrograman adalah memberikan instruksi pada komputer sehingga manusia dapat memerintahkan mesin secara spesifik apa yang harus dilakukan. Selanjutnya sebagai media komunikasi antara manusia dengan komputer. Pengolahan pemrograman ialah menggunakan bahasa pemrograman yang memungkinkan komputer memproses data sesuai dengan jalur sistematis yang dibuat oleh penerjemah. Nah, dan bahasa pemrograman juga membuat mesin lebih mudah digunakan untuk mengurangi pekerjaan manusia. Kemudian jenis pemrograman. Jenis dasar pemrograman yaitu ada tiga, yaitu yang pertama website. Website adalah kumpulan dari banyak halaman web. Halaman web sendiri merupakan file digital yang ditulis menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language. Singkatnya, jenis pemrograman website memiliki fungsi utama untuk menyusun fungsional website agar menjadi lebih mudah digunakan. Mekanisme pemrograman membuat website dapat berjalan dan dengan lebih interaktif, dinamis, dan memiliki daya fungsional yang lebih tinggi. Contoh bahasa pemrograman yang digunakan untuk website adalah biasanya JavaScript, CSS, HTML, PHP, dan JSP. Yang kedua, aplikasi. Seperti yang kita tahu, seiring perkembangan zaman yang semakin modern, aplikasi semakin banyak digunakan karena lebih praktis dan interaktif dibandingkan website, serta mampu bekerja lebih spesifik untuk menyelesaikan berbagai jenis tugas dan pekerjaan penggunanya. Jenis pemrograman ini lebih fokus pada hasil menyusun sebuah aplikasi. Yang terakhir, sistem operasi. Singkatnya, jenis pemrograman ini tidak bisa lagi diubah karena sudah menjadi satu dalam setiap perangkat hardware yang dibeli, misalnya seperti laptop, komputer, smartphone, atau tablet. Beberapa contoh sistem operasi adalah Windows, Linux, Android, iOS, dan lain-lain. Masuk ke materi utama adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Itulah kenapa bahasa pemrograman tersusun dari sintaks yang merupakan perintah komputer untuk menjalankan suatu program. Hasil akhir dari penggunaan bahasa pemrograman adalah operasi aplikasi desktop, website, aplikasi mobile, bahkan berbagai perangkat teknologi yang biasa Anda operasikan sehari-hari. Maka bisa dipahami bahwa bahasa pemrograman adalah bagian dari website development. Selanjutnya, fungsi bahasa pemrograman. Fungsi bahasa pemrograman sendiri, yang ada dua fungsi bahasa pemrograman yang wajib diketahui. Yang pertama, media komunikasi antara programmer dan komputer. Fungsi ini sebagai jembatan komunikasi antara programmer dan komputer. Ini sesuai dengan fungsi bahasa itu sendiri, yakni alat komunikasi yang dipahami oleh penuturnya. Sayangnya, bahasa yang dipahami komputer berbeda dengan bahasa manusia, maka dari itu perintah bahasa pemrograman yang ditulis programmer harus diterjemahkan terlebih dahulu agar bisa dimengerti komputer. Untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa komputer ada dua metode yang biasa digunakan, yaitu metode compiler. Yang pertama adalah metode compiler. Singkatnya, compiler adalah tools untuk memindai seluruh perintah bahasa pemrograman lalu mengubahnya menjadi sebuah paket file baru. Paket file ini berisikan kode mesin yang dapat dibaca komputer atau perangkat lain. Bahasa pemrograman yang tercatat menggunakan compiler adalah C, C++, C#, Java, Kotlin, dan Swift. Yang kedua, metode interpreter. Interpreter adalah tools untuk mengubah perintah bahasa program menjadi kode mesin tanpa menghasilkan paket filter baru. Caranya dengan menerjemahkan perintah tersebut sebaris demi sebaris saat program dijalankan. Bahasa pemrograman yang menggunakan metode interpreter adalah seperti JavaScript, Ruby, dan PHP. Fungsi yang kedua, tools untuk mengembangkan sistem dan program. Fungsi kedua bahasa pemrogram adalah sebagai tools untuk mengembangkan sistem dan program.
Cara kerjanya, singkatnya, programmer akan menulis kode program atau coding, atau biasa yang kita sebut coding yang kemudian diubah menjadi kode mesin. Hasil akhir dari kode mesin tersebut adalah jutaan sistem operasi, website, games, dan aplikasi yang saat ini. Bahkan perangkat berlabel smart milik Anda juga berfungsi karena adanya kode program di dalamnya. Materi berikutnya adalah jenis-jenis bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah adalah jenis bahasa pemrograman yang paling dekat hubungannya dengan logika komputer. Bahasa jenis ini bisa dijalankan di komputer tanpa perlu dicoba terlebih dahulu dengan compiler atau interpreter. Bahasa pemrograman sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bahasa mesin. Singkatnya, bahasa mesin adalah bahasa yang dipahami komputer. Bahasa ini juga dikenal sebagai kode mesin atau kode objek. Umumnya bahasa mesin ditampilkan dalam kode binary seperti 0 dan 1. Yang kedua, bahasa assembly. Bahasa assembly atau bahasa rakitan adalah jenis bahasa pemrograman tingkat rendah untuk membangun sistem yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Contohnya untuk membuat sistem operasi atau driver. Jenis yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah adalah jenis bahasa pemrograman yang menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Makanya bahasa ini sering disebut dengan pseudo language atau bahasa semu. Yang ketiga, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi adalah jenis bahasa pemrograman dengan perintah yang menyerupai bahasa manusia. Dengan kata lain, perintah tersebut sangat mudah ditulis, dibaca, dan dikelola untuk keperluan lebih lanjut. Bahasa tingkat tinggi masih dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pemrograman berorientasi prosedural atau procedural oriented programming, dan yang kedua pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Masuk ke contoh-contoh bahasa pemrograman. Di sini saya ambil 5 contoh, yaitu JavaScript, Java, Python, C++, dan PHP. Yang pertama JavaScript. JavaScript adalah bahasa program yang dipakai untuk mengembangkan website dari segi klien atau client side. JavaScript sudah dikembangkan sejak tahun 1995. JavaScript memungkinkan programmer menambahkan fitur-fitur kompleks sehingga laman website jadi lebih dinamis dan interaktif. Contohnya untuk membuat pop-up notifikasi, pesan konfirmasi, bahkan game sederhana di halaman web. JavaScript ini tidak hanya juga dipakai untuk membangun website dinamis, ia juga dimanfaatkan oleh pengembangan server, aplikasi mobile, animasi grafis, games, dan masih banyak lagi. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan JavaScript adalah yang pertama, membuat website jadi lebih dinamis sekaligus menambah fitur-fitur baru di website. Yang kedua, mempersingkat waktu loading halaman website dari server. Yang ketiga, memungkinkan untuk digunakan bersama bahasa lain. Yang keempat, merupakan bahasa pemrograman yang sangat mudah dipahami dan dipelajari pemula. Kelima, mampu mengembangkan sistem yang solid karena ekosistemnya luas dan fleksibel. Untuk kekurangan JavaScript, ada 3 yang saya temukan, yaitu JavaScript murni tidak bisa berjalan di luar browser. Yang kedua, perintah JavaScript cenderung kurang aman dibanding bahasa pemrograman lain. Yang terakhir, ekosistem yang terlalu luas berpotensi membingungkan programmer pemula. Yang kedua, Java. Java adalah bahasa pemrograman multiplatform yang dilengkapi performa stabil serta keamanan terjamin. Sama seperti JavaScript, Java juga tergolong veteran karena pertama kali diluncurkan tahun 1995. Untuk kelebihan Java dan kekurangan Java, untuk kelebihannya, perintah Java cukup mudah dipahami, ditulis, dan diperbaiki ketika terjadi error. Kemudian, program Java dapat dikonversi dan berjalan di berbagai platform. Terus, hasil akhir perintah Java adalah kode mesin murni, sehingga lebih aman dari kemungkinan diintip penyusup. Dan yang keempat, mampu menjalankan beberapa perintah berbeda di waktu yang bersamaan. Untuk kekurangannya, saya juga dapat 3. Perintah Java cenderung berbelit-belit alias butuh beberapa baris kode untuk menulis atau perintah sederhana. Yang kedua, banyaknya baris kode ini membuat program Java memakan banyak memori ketika dijalankan. Dan yang terakhir, Java tidak menyediakan fasilitas backup secara bawaan. Yang ketiga, Python. Python adalah bahasa pemrograman open source populer yang cukup mudah dipahami pemula. Python juga sudah ada sejak dekade 90-an, tepatnya 1991. Bahasa Python sering disebut dengan bahasa multiguna karena bisa dipakai untuk berbagai jenis sistem, tapi kebanyakan Python dipakai untuk membangun machine learning, artificial intelligence, big data, dan robotika. Berikut contoh lampiran Python.
Untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihan Python sendiri adalah perintah Python sangat mudah dipahami, dibaca, dan ditulis, sanggup terintegrasi dengan bahasa pemrograman lain seperti C, C++, dan Java. Kemudian Python mengeksekusi perintahnya baris demi baris sehingga programmer bisa menemukan error lebih mudah. Dan yang keempat, perintah Python bisa dijalankan di berbagai platform tanpa terkendala masalah kompatibilitas, istilahnya write once, run anywhere. Untuk kekurangan Python, saya hanya dapat dua, yaitu perintah Python diterjemahkan oleh interpreter sehingga performanya tidak sebaik bahasa yang menggunakan compiler. Interpreter juga membuat Python kurang cocok untuk membangun aplikasi mobile atau games. Yang keempat, C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjorn Strostrup yang merupakan perkembangan dari bahasa C. Bahasa C juga dikembangkan pada awal tahun 1970-an. Bahasa C juga merupakan peningkatan dari bahasa sebelumnya, yaitu B. Bahasa perbaikan dari bahasa C ini punya fitur layaknya bahasa tingkat tinggi, sebut saja pendekatan berorientasi objek, penanganan error, dan saran pengetikan atau biasa kita sebut autocomplete. Nah, ia paling cocok juga dipakai untuk membangun aplikasi berbasis desktop. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya cukup banyak, yaitu bahasa C++ mendukung struktur pemrograman yang ringkas dan portable. Yang kedua, mendukung beberapa kemampuan khas pemrograman berorientasi objek seperti abstraksi, pewarisan, dan enkapsulasi. Kemudian, perintah C++ mudah dipahami layaknya bahasa tingkat tinggi, tapi bisa dipakai untuk membangun sistem kompleks seperti bahasa tingkat rendah. Yang terakhir, lebih kompatibel dengan banyak platform dibandingkan bahasa C. Untuk kekurangan C++, bahasa C++ sendiri masih kurang aman dibandingkan bahasa lain seperti Python, apalagi Java, yang kita kenal dengan keamanannya yang tingkat tinggi. Yang kedua, tidak mendukung fitur garbage collection atau penghapusan objek tanpa deklarasi perintah, sehingga lebih boros memori. Yang ketiga, bisa dipakai membangun aplikasi berbasis web, tapi proses debugnya tidak semudah aplikasi desktop. Dan yang terakhir adalah PHP. PHP bahasa pemrograman adalah salah satu bahasa pemrograman paling populer untuk saat ini. Bahasa PHP juga tergolong veteran karena sudah dikembangkan sejak tahun 1994 oleh Rasmus Lake. Bahasa yang satu ini sangat kompatibel dan lazim digunakan bersama bahasa lain seperti JavaScript, HTML, CSS, bahkan SQL. PHP paling sering dimanfaatkan untuk membangun website dan aplikasi berbasis web, terutama dengan dukungan web hosting yang baik agar website mudah diakses. Untuk kelebihan dan kekurangan PHP, kelebihan sendiri ada 4 dan kekurangan ada 3. Kelebihannya adalah bahasa PHP sangat mudah dipelajari pemula dan perintahnya tergolong aman. Yang kedua, kemampuannya bisa ditingkatkan dengan memasang library, modul, dan framework PHP tambahan. Yang ketiga, dapat berjalan di berbagai sistem operasi, sebut saja Windows, Mac, Linux, atau Android. Yang keempat, kompatibel dengan berbagai layanan cloud seperti Amazon Web Service. Untuk kekurangan PHP sendiri, belum teruji kemampuannya untuk membangun sistem selain berbasis web. Yang kedua, performanya tidak begitu stabil ketika dipaksa mengelola aplikasi berskala besar. Harus dipasangkan dengan bahasa pemrograman lain agar hasil akhir sistem lebih optimal. Udah, itu adalah kelima bahasa program yang saya review. Ini untuk referensi, dan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.